Minuman apa sih yang paling kamu suka minum sehari-hari? Air mineral atau teh manis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Tetap semangat ya dalam belajar. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi zat atau materi. Ini ada pada KD 3.3, yaitu menjelaskan konsep campuran, zat, dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pada pembelajaran hari ini, melalui video pembelajaran, kalian dapat menjelaskan konsep zat, konsep campuran, dan pemisahan campuran. Serta kalian dapat mengembangkan sikap bersyukur, tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. Mari kita mulai. Pada bab yang lalu, kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan benda mati? Misalkan air, udara, dan batu. Nah, ternyata semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk zat atau materi. Di mana zat atau materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi zat atau materi. Yuk, kita perhatikan gambar di samping. Ini ada air mineral dan teh manis. Minuman apa sih yang paling kamu suka minum sehari-hari? Air mineral atau teh manis? Tahukah kalian perbedaan antara air mineral dan teh manis? Ternyata air mineral termasuk dalam zat tunggal atau murni, sedangkan teh manis termasuk ke dalam campuran. Hal ini didasarkan pada komposisi zat penyusunnya. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal dapat berupa unsur, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, seperti belerang, besi, emas, dan arang. Dan yang kedua, senyawa, yaitu zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang berbeda dengan perbandingan tertentu melalui reaksi kimia. Misalkan air terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Lalu campuran. Campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, misalkan teh manis merupakan campuran air, teh, dan gula. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen, campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya teh manis. Ini air tehnya, kemudian gula zat terlarutnya ketika diaduk, maka akan menjadi larutan. Nah, partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Lalu yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Hal ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain secara sempurna. Contohnya campuran air dengan minyak. Kita masih dapat membedakan antara air dan minyak. Terus gimana cara memisahkan campuran tersebut? Ada 5 cara untuk memisahkan campuran. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur, misalkan pasir dan air. Lalu yang kedua adalah sentrifugasi.
Nah, sentrifugasi ini pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Misalkan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Terus yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya penyulingan minyak bumi. Yang keempat adalah kromatografi, didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Alat ini dimasukkan ke dalam urin seseorang, nanti akan ketahuan apakah dia positif atau negatif. Dan yang terakhir adalah sublimasi, didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya campuran kapur barus dengan pasir dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, silakan kalian salin tabel di bawah ini, lalu beri centang pada kolom yang tersedia. Pertanyaan kedua, saat menyaring campuran air dengan kerikil, apa yang tertinggal di saringan? Nomor 3, metode apa yang digunakan dalam pemisahan campuran pada soal nomor 2? Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.